Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan rangkaian acara webinar hari ini dengan memasuki sesi kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Victor Santoso, Tandiasa, SHMH. Mohon izin kepada Dr. Refli Harun dan Ibu Prof. Maria Farida yang semuanya adalah guru bagi saya ya. Ada yang guru secara langsung, ada juga guru yang saya timba ilmunya dalam persidangan-persidangan di MK yang banyak diberikan masukan oleh Ibu Prof. Maria. Nah, di sini permohonan prioritas pemeriksaan perkara. Jadi saya dalam praktek ya, karena beberapa kali melakukan pengujian formil, sebenarnya menurut saya perlu ada hal-hal yang juga diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi saya lihat dalam dalam PMK terbaru seperti ini tidak diatur, karena terkait dengan hukum acara formil pun masih disamakan dengan hukum acara material. Padahal MK sendiri mengatakan ada perbedaan karakteristik antara formil dengan material. Nah, sehingga kalau saya menguji permohonan ini atau teman-teman mau menguji, penting juga sebenarnya meminta permohonan prioritas. Artinya, kalau ada teman-teman menguji formil, tapi ini juga teman-teman mesti melihat ya, bahwa kalau teman-teman mau menguji formil dan material, jangan digabung. Nah, karena kalau permohonannya digabung, itu kemudian nanti akan oleh mahkamah akan digabungkan juga sidangnya dengan pemohon yang lain. Contoh, Undang-Undang KPK misalkan, ada yang menguji formil dan material, lalu ada yang menguji material saja, itu kemudian digabung perkaranya. Dan sampai sekarang sudah mau 2 tahun, itu belum diputus, karena memang banyak sekali permohonan yang maju ya, sehingga mungkin mahkamah cukup membutuhkan waktu untuk memeriksa itu. Tapi menurut saya ya, bahkan pemohon-pemohonnya ada yang sudah kerja, yang dari mahasiswa sudah lulus, sudah jadi lawyer gitu kan. Sehingga mereka, kalau saya tanyakan gimana pengujian KPK, dia bilang nggak tahu lah bang, udah biarin aja gitu kan. Nah, kita juga udah sudah menjadi lawyer, udah ada yang bekerja di profesi masing-masing gitu. Sementara perkaranya belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang penting prioritas perkara untuk pengujian formil. Karena apa? Karena penting untuk mengetahui agar sah atau tidak pembentukan itu. Nah, ini yang penting kita minta ya, terlepas nanti dikabulkan atau tidak, yang penting kita sudah minta agar ada prioritas pemeriksaan dalam hal pengujian formil, sehingga kalau sudah diputus ya tidak perlu lagi materialnya kita capek-capek untuk menguji. Nah, tapi seringkali ini digabungkan sehingga kita tidak tahu apakah undang-undang itu sah atau tidak, bahkan sudah berlaku gitu kan, sudah menghabiskan anggaran yang begitu besar. Contoh kayak Cipta Kerja ini yang sedang saya uji, itu sudah PP-nya 49 PP sudah jadi semua. Namun pertanyaannya, mungkin nggak MK kemudian membatalkan secara keseluruhan ketika memang sudah jelas-jelas secara terang benderang, secara telanjang itu terjadi kesalahan prosedural, terutama mengubah materi-materi muatan yang sangat substansial setelah persetujuan bersama. Padahal Undang-Undang 12 2011 tidak memungkinkan itu dilakukan ketika sudah terjadi persetujuan bersama. Tapi ini ternyata dilakukan perubahan yang sampai ada istilah dibentuk secara ugal-ugalan ya. Nah, itu yang sangat penting sebenarnya dilakukan peradilan yang cepat dalam konteks hukum formil, sehingga hukum acara formil menurut saya itu perlu ada pemisahan. Termasuk juga mungkin Perpu juga perlu ada pemisahan karena ada tenggat waktu di situ. Nah, dalam formil juga ada tenggat waktu, sehingga dalam pengujian formil itu kita 45 hari bisa mengajukan permohonan. Kalau lewat 45 hari maka kita sudah tidak bisa lagi menguji atau sudah daluarsa, tidak bisa, undang-undang itu sudah tidak bisa diuji oleh siapapun kalau sudah lewat 45 hari sejak undang-undang itu diundangkan. Kemudian dimasukkan ke MK sejak diregistrasi. Nah, kemarin sempat terjadi nih di MK. Jadi pada saat didaftarkan itu belum lewat tenggat waktu 45 hari, tapi terpending dengan pilkada, sehingga diregistrasinya baru April kemarin selesai pilkada. Nah, sementara penilaiannya sejak diregistrasi, bukan sejak didaftarkan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan bagaimana kemudian batas waktunya. Lalu kemudian selain permohonan prioritas perlu juga provisi. Nah, dalam konteks provisi ini kita perlu meminta MK untuk menunda keberlakuannya. Nah, ini tentunya dapat dilakukan kalau kemudian sidang itu dilakukan dengan cepat. Karena
untuk menguji formil ini kan sebenarnya hanya cukup melihat apakah prosedurnya itu sesuai atau tidak, lalu kemudian MK mengatakan oh cacat formil, ini batal atau mungkin diulang lagi gitu kan. Nah itu sehingga perlu ada penundaan sehingga tidak terjadi seperti kayak Cipta Kerja ini atau Undang-Undang KPK sudah berjalan, sudah lembaganya sudah jadi, PP-nya sudah beres semua, putusannya belum diputus. Sementara kita belum tahu apakah undang-undang yang dijadikan dasar untuk timbulnya PP, lalu kemudian dibentuknya satu lembaga misalkan kayak Dewan Pengawas, itu cacat atau tidak undang-undangnya, itu belum dinilai oleh MK. Nah sehingga penting kita memintakan provisi. Memang dalam praktek secara normatif provisi tidak diatur dalam undang-undang. Nah, tapi MK dalam putusannya lagi-lagi membuat provisi itu. Dan saya pernah dalam pengalaman pengujian hak angket DPR untuk KPK itu mengajukan provisi dan terjadi beda tipis suara. 4 mengabulkan putusan sela, 4 menolak. Tapi kebetulan karena yang satu sedang lagi umroh pada saat putusan itu diambil oleh kalau tidak salah Prof Saldi sedang umroh pada saat itu, sehingga ketua MK menjadi 2 suara kalau ada suara yang sama dalam pengambilan keputusan, sehingga provisinya akhirnya kemudian tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi artinya dimungkinkan teman-teman meminta provisi karena memang, tapi kalau saya dalam provisi ini lebih setuju kalau itu dilakukan kepada uji formil, karena kalau uji material dalam Undang-Undang MK masih berlaku bahwa norma itu tetap masih berlaku sampai kemudian MK menyatakan bertentangan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tapi kalau untuk uji formil menurut saya sangat penting. Karena apa? Karena kalau nanti kemudian MK mengatakan tidak sah, sementara prosesnya diuji dengan waktu yang cukup lama, lalu bagaimana dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pembentuk undang-undang ataupun bahkan dalam pelaksanaannya? Pertama kali saya ucapkan terima kasih pada Pak Adianto, Pak Michael, juga para narasumber, Bapak Refli Harun dan Bapak Victor Tandiasa, dua orang yang saya anggap ahli dalam bidang permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, sebagai ahli dan yang sering kali ke Mahkamah Konstitusi baik sebagai ahli ataupun sebagai pemohon atau kuasanya. Saya rasa 2 narasumber yang sebelumnya ini adalah narasumber yang betul-betul setiap kali dengan mengajukan suatu permohonan atau sebagai ahli, ya lama-lama menjadi semakin bagus dan saya rasa layak juga sebagai hakim konstitusi untuk periode-periode yang akan datang, gitu ya, karena sudah terbiasa ya, jadi tahu apa mestinya dan bahkan tadi dikemukakan apa hal-hal yang dianggap tidak tepat atau bersifat agak negatif begitu ya, itu sesuatu hal yang biasa dikemukakan dan itu tentunya bisa melihat bagaimana kedepannya MK itu harus ada ya. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Cipta Kerja dan tadi dikatakan Pak Refli dan Pak Victor, bagaimana kalau ada pengujian formil? Pengujian formil itu di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru ini justru kemudian dinyatakan bahwa dia diberikan waktu 45 hari. Karena kalau dalam waktu 45 hari suatu undang-undang itu ditetapkan dan disahkan dan diundangkan, pasti PP-nya langsung bisa keluar. Tapi kalau kemudian lewat dari itu, MK menyatakan setelah lewat itu, maka pengujiannya tidak bisa lagi, tidak akan berdampak karena putusan MK yang dahulu mengenai pengujian formil mengenai Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, MK mengatakan kita tunggu 45 hari. Karena dalam waktu 45 hari itu semua peraturan pelaksananya pasti sudah muncul. Sehingga kalau lewat itu maka tidak dapat dibatalkan undang-undangnya gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang ini ada undang-undang pengujian undang MK, undang-undang KPK dan undang Cipta Kerja yang kemudian apalagi disatukan dengan pengujian materialnya dan kemudian terhalang oleh sengketa pilkada, maka kita melihat ya 45 hari itu sudah lewat gitu kan, karena PP-nya sudah keluar semuanya. Ini hal-hal ini yang mungkin harus
dipikirkan kembali bagaimana kalau ada hal-hal tentang pengujian formil ini. Saya setuju bahwa pengujian formil harusnya dipisahkan dari pengujian material. Karena kalau kita mau lihat dari pengujian materialnya, maka mesti kita mendengarkan dari DPR, dari pemerintah, itu melebihi 45 hari. Ya, jadi memang tepat kok pengujian formil sebenarnya harus dipisahkan dari pengujian materialnya. Ya. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang berpuasa, dan selamat juga untuk Bang Fitra, sukses acaranya yang telah melewati rekor ya yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian pengujian formil. Yang perlu diperhatikan dalam pengujian formil. Di pengujian formil ini, pertama tadi sudah saya katakan ada batas waktu 45 hari. Nah, pemohon saran saya itu harus memasukkan prioritas pemeriksaan perkara. Kenapa? Karena dalam jadi ada dua yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, permohonan prioritas pemeriksaan perkara, lalu kemudian pemisahan perkara. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, kalau mau menguji undang-undang, kalaupun ada formil dan materi, jangan digabung, gitu. Lebih baik dipisah menjadi dua permohonan. Kenapa? Karena kalau digabung, nanti teman-teman akan tergabung dengan pengujian material. Karena memang ini menurut kritik saya ya sebenarnya terhadap MK dalam hal hukum acara, harusnya pengujian formil dan material itu tidak boleh digabung persidangannya. Gitu. Nah, kenapa tidak boleh digabung? Karena memang pengujian formil itu akan membatalkan undang-undangnya, sehingga apapun yang teman-teman uji material akan percuma sia-sia. Karena nanti begitu formil dikabulkan lebih dahulu, maka material akan gugur semua karena satu undang-undang dianggap tidak memiliki kekuatan komunitas lagi. Nah, sehingga kalau digabung kerugiannya, pengujian teman-teman itu akan digabungkan dengan pengujian perkara lain ketika sama-sama menguji dalam momen yang sama. Di situ ada teman saya dari PSHK UPI yang menguji formil, lalu kemudian digabungkan dengan uji material. Sampai sekarang sudah hampir 2 tahun, bahkan ada mahasiswa yang sudah kerja, ada yang sudah menjadi jaksa, menjadi lawyer, yang sudah tidak melihat lagi undang-undang KPK, itu akhirnya menjadi tidak mendapat kepastian hukum sampai sekarang. Sudah kalau nggak salah mau masuk 2 tahun. Nah, disinilah kemudian persoalan penggabungan antara uji formil dan uji material, di mana uji formil itu kalau tadi teman-teman baca juga nanti dalam putusan MK tadi 27/2009 itu dijelaskan bahwa ada karakteristik yang berbeda antara pengujian formil dengan material, sehingga disinilah kemudian uji formil dibutuhkan kecepatan. Itu MK sendiri yang mengatakan bahwa perlu dilakukan proses pemeriksaan yang cepat agar mendapatkan kepastian hukum apakah pembentukan itu dilakukan secara sah atau tidak. Ini MK sendiri yang mengatakan, sehingga menjadi dasar adanya tenggat waktu 45 hari. Nah, tapi kemudian setelah kita mohonkan, diperiksanya lama. Nah, ini kan akhirnya menjadi tidak sinkron ya antara keinginan proses pemeriksaan yang cepat, tapi sementara prosesnya masih menggunakan proses yang sama dengan pengujian undang-undang biasa. Nah, sehingga teman-teman perlu membangun argumentasi tentang prioritas perkara dalam pengujian undang-undang. Lalu kemudian kalau bisa dipisah antara uji formil dengan uji material, karena nanti kalau uji formilnya diputus duluan, maka uji materialnya itu dianggap udah tidak ada, kehilangan objek karena undang-undang sudah dibatalkan. Tapi kalau pengujian formilnya ditolak, maka teman-teman punya kesempatan untuk lanjut di uji materialnya. Nah, itu saran saya kepada teman-teman kalau mau menguji, ada baiknya dipisah antara formil dengan material. Maka dipersilakan kepada Bapak Dr. Santoso Tandiasa SHMH untuk menyampaikan materinya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Semoga kita diberikan kesehatan. Ya, terima kasih. Mohon izin sebelumnya untuk Dr. Eka Sihombing, Dr. Ibnu Sina, dan Dr. Ilham. Saya ingin menyampaikan beberapa hal mungkin yang saya pikir sudah banyak diborong oleh dua pembicara sebelumnya, karena memang mereka yang secara keilmuan sangat menguasai ya tentang
persoalan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kalau saya ini kan hanya sebagai praktisi ya, artinya saya coba untuk membagi pengalaman terkait dengan apa yang saya alami dan saya lakukan, dan mungkin ada beberapa hal-hal yang ingin saya sampaikan yang memang dari dulu saya ingin sekali bahwa ada perbedaan hukum acara formil dan material. Artinya ada hukum acara formil yang memang diatur tersendiri, tidak disatukan dengan hukum acara material, masuk juga perpu, karena memang karakteristik hukum acara formil dengan perpu ini kan sebenarnya kan berbeda dengan hukum acara pengujian material. Nah, dalam hal pengujian formil, menurut sepanjang pengetahuan saya belum pernah Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Baru hanya pertama kali di tahun 2009 yang menyatakan bahwa telah terbukti adanya cacat formil, tapi karena materi muatannya tidak bermasalah, maka kemudian Mahkamah menolak. Nah, ini yang kemudian menjadi kegelisahan kita semua, bahwa seperti tadi yang disampaikan juga yang mulia Dr. Wahidudin, apakah memang uji formil ini hanya sekedar indah dalam cerita, kan gitu. Nah, atau memang benar-benar ada. Lalu selanjutnya terkait dengan uji formil. Nah, ini yang mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa pengujian formil memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengujian material, di mana di putusan 27 itu sudah ditekankan bahwa untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-undang batal sejak awal. Nah, Mahkamah memandang bahwa tenggat waktu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam lembaran negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap undang-undang. Nah, ini Mahkamah memberikan tenggat waktu, tadi sudah juga disampaikan pembaharuan oleh Dr. Ibnu Sina menjadi 60 hari ya. Tapi kita nggak tahu apakah 60 hari itu proses pemohon mengajukan undang-undang atau sampai keputusan. Harapan saya bisa sampai keputusan, tapi saya belum membaca secara menyeluruh soal perkembangan itu. Tapi dalam putusan 27/2009 itu kemudian diberikan tenggat waktu 45 hari kepada pemohon. Artinya kita bisa mengajukan permohonan formil itu selama tenggang waktu 45 hari. Lewat dari itu tidak bisa. Nah, tapi persoalannya setelah kita buru-buru mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengujikannya santai-santai. Gitu. Jadi ini yang menjadi persoalan sebenarnya cukup ironis menurut saya sebagai praktisi konstitusi, di mana kita buru-buru mengerjakan selama 45 hari, tapi kemudian setelah disidangkan bahkan formil digabung dengan material. Gitu. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman, kalau mau menguji undang-undang mungkin lebih baik kita pisah saja formil dengan material, karena ada yang digabung. Kalau digabung maka perkara-perkara yang khusus menguji formil juga kemudian akan ikut tergabung, itu digabungkan. Nah, kalau sudah digabungkan selesai udah. Kalau perkaranya banyak, maka seperti kayak undang-undang KPK, uji formil menjadi nyangkut dengan proses pengujian material, maka putusan pun sampai mengikuti 1,5 tahun kemudian. Bahkan pemohon-pemohonnya ada yang dari mahasiswa sudah bekerja, udah nggak mikirin permohonan itu lah. Baru kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan pengucapan putusan. Nah, kalau sudah begini sebenarnya apa yang dinarasikan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dalam putusan ini sebenarnya menjadi kontradiktif, di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan untuk kepastian hukum sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya, tapi kemudian dalam prosesnya ya sama juga sampai setahun 2 tahun. Saya nggak tahu nanti Cipta Kerja ini mungkin bisa selesai 3 tahun, karena perkara yang masuk itu hampir lebih 15 perkara dan sekarang masih terus masuk. Ada formil material, ada juga yang digabung dalam permohonan formil dan material, sehingga saya melihat kayaknya akan ditumpuk semua menjadi satu perkara. Nah, mungkin 3 tahun baru selesai sidang dan putusan, karena KPK saja 10 perkara itu bisa 1,5 tahun baru diputus, gitu kan. Sementara ini sudah hampir 20 perkara, mungkin 3 tahun baru diputus, kan gitu logikanya. Nah, sehingga berdasarkan dari apa yang tadi saya uraikan, saya kemudian melihat ada hal-hal yang perlu diatur secara khusus terkait dengan formil dan juga perpu, tapi dalam hal ini saya cuma membahas soal formilnya. Nah, dalam hukum acara yang diatur tenggat waktu sidang perlu ada tenggat waktu sebenarnya. Yang pertama, tenggat waktu sejak perkara diregistrasi hingga disidangkan. Jadi saya melihat kayak dalam hal penanganan pilkada.
Dalam hal penanganan pilkada ini kan MK bisa dalam 1 bulan itu selesai menangani perkara yang sebenarnya cukup kompleks ya penanganannya. Baik itu alat bukti yang cukup banyak, itu bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Nah, saya melihat uji formil sebenarnya 1 bulan pun cukup, tidak perlu 60 hari lah, 30 hari sebenarnya menurut saya cukup. Karena cukup melihat apakah dalam proses pembentukannya sesuai tidak dengan pakem-pakem yang sudah ada. Jadi untuk mengukur itu sudah jelas, ada aturan yang mengatur bagaimana proses yang benar dan baik. Ada juga sudah dilakukan oleh Dr. Eka Sihombing. Nah, ini sebenarnya perlu ada tenggat waktu, baik tenggat waktu sejak perkara diregistrasi sampai disidangkan biasanya itu 14 hari, tapi kalau bisa dicepatkan menjadi 7 hari misalkan, atau bahkan 3 hari. Lalu kemudian tenggat waktu perbaikan permohonan yang biasanya 4 hari bisa ditekan sampai misalkan 5 sampai 7 hari misalkan. Lalu kemudian tenggat waktu juga kepada Presiden dan DPR memberikan keterangannya. Kenapa? Karena kita memohon memberikan juga tenggat waktu. Lalu kemudian Presiden dan DPR kita diberikan tenggat waktu, maka di sini perlakuan yang sama di hadapan hukumnya mana? Kayak kemarin waktu Cipta Kerja, moderator mohon diingatkan saya waktu sudah mau habis. Kemarin pada saat saya Cipta Kerja itu kita sudah sengaja menguji mendaftarkan sebelum nomor keluar dengan hitung-hitungan. Kalau nanti nomor keluar maka sudah masuk dalam sidang pertama belum ada nomornya, sidang 2 perbaikan sudah ada nomornya, sehingga sudah bisa cepat prosesnya. Kenapa? Karena kita melihat jangan sampai PP-nya sudah jadi dulu. Gitu. Kita bekerja dengan waktu selama 3 bulan, 2 November diundangkan, 2 Februari PP harus sudah selesai. Nah, ini kita bekerja, tapi ternyata ya begitu. Ketika sudah masuk sidang ketiga, pemerintah minta lagi pengunduran, padahal sudah sebulan diberikan waktu. Pemerintah minta pengunduran, masih diundur lagi, diberikan lagi waktu untuk mengundur pemerintah dan DPR memberikan waktu untuk membuat keterangan, sehingga sampai 10 Juni baru kemudian disidangkan lagi. Terlepas ada memang perkara-perkara pilkada yang ditangani, tapi menurut saya sebenarnya bisa diselesaikan sebelum pilkada kemarin itu untuk pengujian formil. Nah, lalu kemudian tenggat waktu terhadap pengucapan putusan pun menurut saya penting untuk uji formil, karena ya seperti tadi yang saya katakan dalam poin ini untuk mendapatkan kepastian hukum supaya sebuah undang-undang itu perlu cepat diketahui cacat atau tidak, sehingga ini yang penting perlu diberikan tenggat waktu. Nah, yang terakhir ada penundaan. Jadi kalau saya melihat dalam konteks misalkan pengujian undang-undang ditunda karena ada penanganan pilkada. Nah, ini kan juga tidak bisa kita katakan ini telah melanggar hak konstitusional para perkara pengujian undang-undang. Kalau pengujian undang sudah jalan ditunda karena ada pilkada. Nah, itu kan bisa juga, atau faktanya bisa. Lalu kemudian kayak misalkan di Mahkamah Agung ketika batu ujinya sedang diuji di MK, maka perkara yang kita daftarkan ke Mahkamah Agung tunda dulu sampai selesai. Ini kan tujuannya supaya tidak terjadi benturan, kan gitu. Nah, tapi dalam uji formil ini enggak. Ini yang menurut saya cukup lucu ya. Artinya bahwa kalau kemudian sudah diuji formil masuk pertama kali, seharusnya bisa saja permohonan yang masuk terhadap uji material lain itu kemudian ditunda dulu. Kenapa? Karena ya untuk mendapatkan kepastian hukum cacat atau tidak. Karena kalau ini kemudian dikatakan cacat prosedural, maka seluruh materi muatan akan batal. Untuk apa? Jadi ada uji material gitu. Nah, cuma dengan catatan proses pengujian formil harus cepat. Saya memberikan usulan 1 bulan sebenarnya cukup menurut saya ya bagi hakim konstitusi yang sebenarnya sudah memiliki background pemahaman tentang tata negara yang cukup luas dan cukup tinggi, sehingga cukup mudah untuk mereka menilai apakah proses yang dilakukan itu cacat atau tidak dalam waktu 1 bulan, sehingga tidak lagi ada perkara-perkara formil yang kemudian digabung dengan material ketika materialnya prosesnya panjang. Bahkan ke dalam proses penggabungan itu uji material seringkali beda-beda pasal pun digabungkan gitu loh. Padahal seharusnya kalau pasalnya sama baru digabungkan masih mending sehingga satu kali jalan. Tapi kalau ini beda-beda pasal digabungkan sehingga yang sudah selesai harus nunggu, yang disinilah terjadi ada justice delay di sini. Nah, keadilan yang tertunda di sini. Ini yang penting untuk kemudian menjadi masukan Mahkamah Konstitusi. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang,
salam sejahtera untuk kita semua. Sidang pada siang hari ini adalah sidang untuk perkara nomor 91, 103, 105, 107 tahun 2020 dan nomor 4 serta nomor 6 tahun 2021 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden yang menurut catatan dari kepanitraan bahwa DPR ada surat pemberitahuan tidak bisa hadir karena bertepatan dengan agenda sidang yang telah ditentukan di DPR. Kemudian para pemohon untuk 6 perkara ini semuanya hadir, serta dari kuasa Presiden menurut catatan dari Panitra hadir 6 menteri. Ini luar biasa, mungkin baru pertama kali dalam sejarah MK yang seharusnya adalah 9 menteri tapi baru 6 yang konfirm hadir. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih, mengapresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu Menteri sebagai kuasa dari Presiden. Perlu disampaikan bahwa ada surat permohonan dari kuasa Presiden yang meminta supaya kuasa Presiden bisa hadir secara luring dalam persidangan ini dengan beberapa pertimbangan, antara lain kalau dari pihak Presiden, kuasa Presiden diperkenankan hadir, maka para pemohon pun harus diperlakukan sama, artinya hadir secara luring, termasuk DPR tentunya, dan itu berarti ruangan persidangan di MK sangat tidak memungkinkan dikaitkan dengan prokes COVID, sehingga kami memutuskan untuk menolak permohonan untuk hadir secara luring. Kemudian selanjutnya perlu disampaikan bahwa sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari DPR dan Presiden mengenai pengujian formil. Jadi yang dijawab atau yang dibahas dalam keterangan DPR dan Presiden adalah terkait dengan proses pembentukan undang-undang yang diuji. Jadi belum masuk ke pengujian material. Jadi sekali lagi untuk sidang hari ini mohon nanti kuasa Presiden hanya menyampaikan mengenai proses pembentukan undang-undang yang diuji. Karena DPR berhalangan, maka kami persilakan pada kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan, atau mungkin ada dari yang mulia anggota majelis untuk menyampaikan sesuatu. Ya, silakan yang mulia Prof. Saldi. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih juga kepada pemerintah dan para pemohon atau kuasanya. Kami perlu menjelaskan bahwa Mahkamah sudah memutuskan memisah antara uji formil dengan uji material. Jadi
sidang hari ini dengan beberapa rangkaian setelahnya itu hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kami sendiri dibatasi oleh waktu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir ketika memutus kasus Undang-Undang KPK, uji formil ini akan diputus dalam waktu paling lama 60 hari kerja, terhitung dari kalau di putusan itu dari diregistrasi, tapi karena ini tidak bisa dipenuhi itu, terhitung dari sidang kita hari ini. Jadi 60 hari kerja dari sekarang, paling lama, uji formil akan diputus oleh Mahkamah. Dan oleh karena itu, kita perlu sampaikan, sidang ini bisa dilaksanakan, sangat mungkin dilaksanakan setiap minggu, minimal 1 kali untuk penyelesaian permohonan uji formil. Jadi ada memang permohonan yang uji formil saja, ada permohonan yang bergabung uji formil dan uji material, dan itu di split, kita akan menilai uji formilnya terlebih dahulu. Oleh karena itu kita berharap pemerintah pada persidangan penyampaian keterangan hari ini itu menyampaikan keterangan terkait dengan proses formil pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, misalnya karena berdasarkan bahan yang sudah sampai ke tangan kami di Mahkamah Konstitusi itu masih terpisah-pisah, kami tidak pemerintah bisa menyampaikan, dan kalau mau menjadikannya sebagai satu kesatuan utuh, itu bisa kita lanjutkan di persidangan berikutnya. Nah itu, dan mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan hari ini karena masih terpisah-pisah, nanti akan ada juga tambahan-tambahan pertanyaan dari majelis hakim yang bisa melengkapi keterangan yang disampaikan pemerintah. Sederhananya, pemerintah mestinya keterangan karena ini menyangkut uji formil, prosesnya sama semua. Jadi cukup dengan satu keterangan saja menggabungkan untuk setiap permohonan. Jadi keterangan Presiden dan keterangan DPR itu cukup dalam bentuk satu keterangan saja. Karena itu akan menjelaskan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari pengusulan, pembahasan, persetujuan bersama, kemudian pengesahan oleh Presiden, dan proses pengundangan. Jadi kami, Mahkamah, akan lebih banyak mendengar soal-soal keterpenuhan syarat formil dalam 5 tahapan pembentukan undang-undang itu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi mulai dari pengusulan, kemudian pembahasan bersama, persetujuan bersama, kemudian pengesahan oleh Presiden, dan pengundangan sebagai tahap terakhir untuk diberlakukan kepada masyarakat luas. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga hari ini kalau misalnya keterangan yang disampaikan hari ini dirasa belum cukup untuk menjelaskan semuanya dan belum tergabung menjadi satu naskah, Mahkamah juga tidak keberatan kalau pemerintah misalnya minta penundaan untuk memperbaiki keterangan yang ada hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Ya, masih ada yang mulia Prof. Arief, silakan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Bapak-bapak, para menteri yang mewakili pemerintah, pemohon yang sangat saya hormati. Ada Ibu Menteri juga. Yang perlu saya tambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. tadi. Jadi masih dimungkinkan pihak pemerintah untuk melakukan konsolidasi dulu keterangan yang berhubungan dengan pengujian formil. Itu yang pertama. Kedua, juga perlu dikonsolidasikan bukti. Jadi pemerintah juga sudah menyampaikan kepada kami di Mahkamah bukti-bukti dari mulai dari rencana Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya ini, tapi belum terkonsolidasikan dengan baik
Oleh karena itu, pada kesempatan persidangan ini belum dapat disahkan. Oleh karena itu kita minta dilakukan konsolidasi dari alat bukti ini. Itu yang pertama. Untuk lebih jelasnya, nanti pihak pemerintah bisa berhubungan dengan kepanitraan untuk melakukan konsolidasi bukti ini. Kemudian yang kedua, nomor kode buktinya itu bukan T termohon, tapi PK. Jadi nanti dikonsolidasikan dengan nomor bukti, misalnya PK1, PK2, dan seterusnya sampai seluruh bukti itu ada labelingnya. Jadi harus dikonsolidasikan terlebih dahulu. Saya kira untuk pelaksanaan yang semacam ini, saya lihat di dalam yang mendampingi Bapak Menko dan Bapak Ibu Menteri itu ada Dirjen Perundang-undangan. Saya kira itu sangat paham sekali bagaimana untuk mengkonsolidasikan bukti-bukti ini dan mengkonsolidasikan keterangan dalam pengujian formil. Terima kasih, itu Pak Ketua. Baik, itu beberapa catatan tambahan dari majelis. Selanjutnya kami persilakan kepada kuasa presiden untuk menanggapi atau memberikan keterangan khusus yang terkait dengan uji formil. Nanti bisa menunjuk dari salah seorang menteri, apakah Menko atau Pak Menkumham. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim dan para pemohon. Dalam persidangan secara daring ini yang hadir selaku kuasa presiden adalah saya sendiri, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga hadir Bapak Yasona Lauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Bapak Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Muhammad Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, didampingi oleh penerima kuasa substitusi, yaitu Saudara Ellen Setiadi, staf ahli bidang regulasi di kantor Kementerian Perekonomian, Saudara Widodo Eka Cahyana, tadi ya Dirjen PUU, yang tadi disebut oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat, kemudian Bapak Saudara Anwar Sanusi, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Saudara Heru Pandudi, Sekjen Kementerian Keuangan, Saudara Zainal Fatah, Sekjen Kementerian PUPera, dan turut hadir Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dan Yang Mulia, tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Yang Mulia beserta usulan ataupun pendapat dari Pak Hakim, kami mengusulkan dan menerima saran-saran yang disampaikan tadi, bahwa dengan agenda yang diagendakan untuk uji formil saja, maka tentu ada perbedaan daripada materi yang akan disampaikan oleh pemerintah, di mana tadi disampaikan oleh Hakim yang terhormat, Yang Mulia, bahwa materi yang disampaikan pemerintah masih ada dua bagian, yaitu terkait dengan uji formil dan uji material, karena ini dalam perkara nomor 91, 103, 105, 107, 4, dan 6 ada hal yang mencampurkan antara uji formil dan uji material. Nah, untuk mengkonsolidasikan material sesuai dengan apa yang dimintakan, termasuk untuk melengkapi berkas terkait dengan
kodifikasi daripada bukti, maka kami mohon kepada Yang Mulia agar pemerintah diberikan waktu 1 minggu untuk penundaan sidang. Demikian, Yang Mulia, mohon arahan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Menko. Kalau begitu, ya sidang ini kami tunda atau kita tunda hari Kamis 17 Juni 2021 jam 9.00 WIB dengan agenda yang sama, yaitu mendengar keterangan DPR dan keterangan Presiden terkait dengan uji formil dari ke-6 perkara terkait. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.